Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video praktikum sel volta menggunakan bahan alami yaitu tomat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yasmin Laili Zuhruf. Saya Fitria Silva. Saya Muhammad Bintang Asfani. Saya David Maulana. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu dulu nih tujuan percobaannya. Tujuan percobaan yang pertama itu membuat sel volta dari bahan sehari-hari, yaitu kita memakai tomat. Yang kedua, menghitung sel yang dihasilkan dari sel volta yang dibuat. Selanjutnya, kita harus tahu dulu nih dasar teori juga. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia secara spontan melalui reaksi redoks. Reaksi redoks terjadi ketika suatu zat mengalami oksidasi dan zat lain mengalami reduksi. Arus listrik terbentuk karena perpindahan elektron dari anoda ke katoda melalui rangkaian luar dengan bantuan elektrolit. Tomat dapat digunakan sebagai elektrolit dalam sel volta karena mengandung asam organik seperti asam siltrat, asam malat, dan asam askorbat, serta ion-ion yang mampu menghantarkan listrik karena menyediakan medium bagi perpindahan ion, sehingga mendukung terjadinya reaksi redoks. Dalam praktikum, biasanya digunakan dua logam berbeda seperti besi di dalam paku sebagai anoda dan tembaga di dalam koin sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu besi melepaskan elektron dan berubah menjadi Fe2+. Elektron mengalir melalui kabel menuju katoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu ion H+ dari asam tomat menerima elektron dan menghasilkan gas hidrogen. Proses ini menimbulkan aliran elektron yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu kecil. Semakin tinggi kandungan ion dan tingkat keasaman tomat, semakin besar pula listrik yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, tomat berfungsi sebagai elektrolit alami yang mampu menghasilkan listrik melalui reaksi redoks antara dua elektroda logam sehingga membentuk sel volta yang sederhana. Oke, selanjutnya kita ke alat dan bahan. Yang pertama itu ada 3 buah tomat, 3 koin, 3 paku, 4 kabel penghubung, 1 lampu LED, 1 pisau, dan 4 penjepit buaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap percobaan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu tancapkan koin dan paku pada tomat di sisi yang berbeda tanpa saling bersentuhan. Yang kedua, hubungkan paku yang sebagai anoda pada tomat pertama dengan koin yang sebagai katoda pada tomat kedua menggunakan kabel penjepit buaya. Yang ketiga, lanjutkan pola ini untuk semua tomat yang digunakan. Jadi, kita menjepitnya dengan saling bersilangan. Yang keempat ini, setelah tomatnya terhubung secara seri, akan tersisa 2 ujung kabel yang bebas, satu dari koin tembaga tomat pertama dan satu dari paku tomat terakhir. Yang kelima, hubungkan kedua ujung kabel bebas yang dari tomat pertama dan tomat terakhir ini ke lampu LED yang sudah kita siapkan. Terakhir, kita amati apakah lampu itu nyala atau tidak. Jika nyala, berarti berhasil, jika tidak, mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, di video ini kami berhasil menyalakan lampu LED dengan cara sel volta dengan perantara tomat. Untuk perhitungannya sudah kami jabarkan di slide tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Kenapa sih tadi tomat itu bisa menyalakan lampu LED? Jadi, pada praktikum percobaan sel volta ini yang menggunakan tomat, prinsip yang digunakan adalah reaksi redoks antara dua logam berbeda, yaitu paku Fe atau Zn sebagai anoda dan koin yaitu Cu sebagai katoda. Tomat berfungsi sebagai elektrolit alami karena mengandung air dan asam siltrat yang menghasilkan ion-ion sehingga dapat menghantarkan listrik. Logam anoda mengalami oksidasi dan melepaskan elektron, sedangkan katoda mengalami reduksi dan menerima elektron. Aliran elektron melalui kabel inilah yang menghasilkan listrik. Tegangan yang dihasilkan oleh satu tomat kecil sehingga butuh beberapa tomat lalu dirangkai seri agar menyalakan lampu kecil.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa tomat dapat menghasilkan listrik, meskipun tegangannya rendah. Ini membuktikan bahwa bahan alami seperti tomat dapat dimanfaatkan sebagai elektrolit dalam sel Voltra. Terakhir, kita membahas kesimpulan. Berdasarkan praktikum sel Voltra menggunakan tomat, dapat disimpulkan bahwa tomat mampu berfungsi sebagai elektrolit alami karena mengandung air dan asam yang menghasilkan ion. Ketika dua logam berbeda seperti paku dan koin ditancapkan ke dalam tomat, terjadi reaksi redoks yang menghasilkan aliran elektron sehingga dapat menghasilkan listrik. Tegangan dari satu tomat masih kecil, sehingga diperlukan beberapa tomat yang dirangkai seri agar mampu menyalakan lampu. Praktikum ini membuktikan bahwa bahan alami seperti tomat dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik yang sederhana. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.